Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskila Yuliani dengan NIM 124170818. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris TBI kelas 2B. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan kembali materi dari pertemuan ke-6, yaitu identifikasi masalah pembelajaran bahasa Inggris dan cara mengatasinya dengan teknik konseling yang tepat. Nah, jadi kita pertama akan membahas identifikasi masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, siswa itu biasanya mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris itu mencakup 4 hal. Yang pertama itu ada pengucapan atau pronunciation, dan yang kedua itu ada tata bahasa atau grammar, dan yang ketiga itu ada kosakata atau vocabulary, dan yang keempat itu ada pemahaman materi atau comprehension. Nah, yang pertama itu ada pengucapan atau pronunciation. Nah, siswa itu biasanya mengalami kesulitan dalam melafalkan bahasa Inggris dikarenakan perbedaan alfabet antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu ada tata bahasa atau grammar. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sangat berbeda tata bahasanya. Dalam bahasa Inggris itu ada seperti past tense, continuous, dan lain-lain. Dan juga di dalam rumusnya itu menggunakan to be atau juga menggunakan verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, dalam mempelajari hal itu biasanya siswa mengalami kesulitan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada kosakata atau vocabulary. Biasanya siswa itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris karena sedikitnya kosakata yang dihafal sehingga menyebabkan siswa ketika ingin mempraktikkan bahasa Inggris itu kebingungan karena tidak tahu apa kosakata dari ini dan ini dan ini. Dan yang keempat itu ada pemahaman materi atau comprehension. Nah, siswa itu biasanya mendengarkan guru menjelaskan materi, tetapi mereka tidak paham dari materi tersebut, sehingga menyulitkan mereka dalam mempraktikkan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, setelah kita memahami dari berbagai masalah yang dihadapi siswa dalam belajar bahasa Inggris, kita juga perlu tahu nih, apa sih penyebab dari masalah tersebut muncul. Nah, masalah tersebut muncul itu terbagi menjadi 2, yaitu ada faktor dari internal atau dari dalam dan faktor eksternal atau dari luar. Nah, yang pertama kita akan membahas dari faktor internal. Faktor internal di sini maksudnya itu adalah faktor dari diri sendiri. Adanya seperti kayak kecemasan dalam berbahasa Inggris, kayak seperti ketika menggunakan bahasa Inggris, kita itu ada rasa kecemasan, itu rasa takut. Entah itu takut salah, entah itu takut kita dibilang so Inggris atau apa. Nah, itu adalah masalah dari internal atau dari dalam. Nah, yang kedua itu ada masalah eksternal. Nah, masalah eksternal ini mencakup seperti lingkungan sekitar, teman-teman, keluarga, atau yang lainnya. Nah, jadi dua ini adalah faktor utama dalam susahnya kita dalam belajar bahasa Inggris. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan dan juga penyebab dari kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Inggris, kita sekarang masuk ke teknik konseling yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang pertama itu ada mendengarkan secara aktif dan empati. Nah, kita sebagai konselor itu harus mendengarkan siswa tanpa adanya menghakimi, kayak seperti mendengarkan keluh kesah kesulitan siswa dalam belajar bahasa Inggris, entah itu dari vocabulary, entah itu dari grammar. Kita itu juga harus memberikan afirmasi positif terhadap perkembangan dari siswa. Nah, yang kedua itu ada menetapkan tujuan belajar. Nah, kita sebagai konselor itu harus menetapkan siswa kayak target begitu. Misalnya minggu ini sudah bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris.
Nah juga untuk minggu-minggu kedepannya menggunakan target. Nah itu bisa menjadi efektif untuk siswa dalam belajar bahasa Inggris. Selanjutnya ada mengatasi kecemasan. Nah, biasanya kan sudah seperti yang tadi saya jelaskan, siswa itu terdapat kayak cemas atau anxiety ketika berbahasa Inggris, kayak seperti entah itu takut salah, entah itu takut kayak dibilang so Inggris, ataupun kayak ini betul nggak ya aku ngucapin gini, atau ini betul nggak ya artinya gini. Nah kita sebagai konselor itu harus meyakinkan kepada siswa bahwa salah itu wajar, dan apa salahnya kita salah terus belajar lagi gitu. Nah kita itu harus juga seperti yang saya jelaskan tadi, memberi afirmasi positif sehingga motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris itu tidak menurun. Nah sekarang kita masuk ke bagian studi kasus, contoh studi kasus dan penyelesaiannya. Di sini saya memberikan contoh, ada seorang seorang siswi SMA yang bernama Nadia. Nah si Nadia ini dalam akademiknya itu nilainya, mata pelajarannya itu rata-rata bagus. Nah tetapi di dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu nilainya itu rendah atau anjlok begitu. Nah kita itu harus cari tahu dong, kok si Nadia ini di akademik yang lain, di mata pelajaran yang lain itu kok tinggi-tinggi. Nah sedangkan di mata pelajaran bahasa Inggris itu kok dia malah rendah atau anjlok nilainya. Nah setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Nadia ini memiliki anxiety atau kecemasan dalam berbahasa Inggris. Ketika Nadia presentasi atau mempraktikkan bahasa Inggris, Nadia ini tidak pede atau takut. Nah ternyata juga si Nadia ini orangnya kayak perfeksionis gitu. Jadi dia itu nggak mau kayak dalam berbahasa Inggris itu takut salah, itu dia tidak mau. Dia maunya itu kayak dia berbahasa Inggris itu harusnya betul gitu. Jadi dia memilih sama sekali tidak menggunakan bahasa Inggris daripada salah. Nah itu contoh dari Nadia ya. Jadi penyelesaiannya yaitu kita sebagai konselor itu harus mengajak Nadia, kita memberikan empati dan afirmasi positif, dan meyakini Nadia bahwa tidak semuanya itu harus perfeksionis, dan tidak semuanya itu harus kayak dalam belajar itu harus betul terus gitu. Nah ada kalanya kita itu bisa salah. Dan juga kita lihat perkembangan Nadia selama 1 bulan setelah kita memberikan afirmasi positif, dan juga kita membimbing Nadia untuk untuk berbahasa Inggris. Kita lihat apakah 1 bulan itu Nadia ini udah berani untuk sedikit demi sedikit menggunakan bahasa Inggris dalam sehari-hari atau presentasi, atau masih belum. Nah, terus kita masuk ke bagian apa sih manfaat dari bimbingan konseling dalam permasalahan belajar bahasa Inggris. Nah, di dalam bimbingan konseling ini kita sebagai konselor itu membimbing para siswa untuk berani dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam permasalahan belajar bahasa Inggris. Seperti tadi contohnya si Nadia tidak pede atau anxiety terhadap kalau dia presentasi atau menggunakan kosakata atau percakapan bahasa Inggris dalam sehari-hari. Nah kita sebagai konselor itu yang pertama itu ya kayak memberikan empati atau simpati kita, terus juga memberikan afirmasi positif terhadap siswa yang memiliki permasalahan dalam belajar bahasa Inggris. Dan juga kita sebagai konselor harus meningkatkan motivasi belajar dari siswa yang memiliki motivasi belajar bahasa Inggris yang rendah.